Juventus mematok harga yang diminta untuk target Borussia Dortmund. Juventus tahu bahwa klub-klub tertarik untuk mengontrak Dean Huijsen, dan tim terbaru yang menunjukkan minat untuk mendapatkan tanda tangannya adalah Borussia Dortmund. Sang bek saat ini dipinjamkan ke AS Roma untuk paruh kedua musim ini dan mendapat beberapa menit bermain di sana. Keputusannya untuk pindah ke Roma merupakan keputusan yang berani, mengingat dia bisa saja memilih untuk pindah ke klub lain yang lebih kecil. Juve terkesan dengan penampilannya di Roma, dan mereka mengharapkan dia kembali dan bersaing untuk mendapatkan tempat di tim mereka musim depan. Namun, setiap pemain punya harga sendiri dan Juventus juga terbuka untuk menjualnya jika ada tawaran yang tepat. Laporan terbaru menunjukkan bahwa BVB tertarik pada pemain muda tersebut, dan mereka akan mencoba membujuknya untuk meninggalkan Juventus di akhir musim. Klub lain juga berminat, dan Juventus mematok harga yang diminta sebesar 40 juta euro untuk tanda tangannya, seperti dilansir Tutto Juve. Meskipun mereka mungkin bersedia menerima bayaran yang lebih rendah dari itu, Juventus telah menetapkan 40 juta euro sebagai harga yang mereka minta. Huijsen adalah talenta yang luar biasa, tetapi sebagian besar klub tidak akan menyukai harga tersebut dan memilih untuk mencari target lain. Jika dia bertahan, kami akan mendapatkan keuntungan dengan memiliki dia di skuad kami sebagai salah satu pemain muda terbaik di liga. Arsenal berencana merusak rencana Juventus untuk mendatangkan striker Serie A. Joshua Zirkzee tetap masuk radar Juventus, tetapi banyak klub juga menginginkan pemain Belanda itu. Zirkzee telah muncul sebagai salah satu penyerang paling menarik di sepak bola Italia musim ini, dengan performa apiknya membantu Bologna menantang gelar Serie A. Berkat penampilan gemilang tim mudanya, si merah dan biru bisa berlaga di Liga Champions musim depan, dan Zirkzee berperan penting dalam kesuksesan tersebut. Striker tersebut tetap menjadi salah satu yang terbaik di kasta tertinggi Italia, dan Juventus menganggapnya sebagai pemain yang wajib dimiliki. Bianconeri siap untuk mengontraknya bahkan jika Dusan Vlahovic tetap di klub, karena mereka berharap dapat menggabungkan mereka dalam serangan mereka. Namun, persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Zirkzee sangat ketat, dengan Arsenal menjadi klub terbaru yang menunjukkan minatnya, seperti yang diungkapkan Football Italia. The Gunners yakin dia adalah pemain fantastis yang akan melakukan pekerjaan brilian untuk mereka jika mereka ingin menambahkannya ke skuad mereka. Tim Premier League itu kalah dalam pertarungan memperebutkan Dusan Vlahovic dari Juventus dan ingin menghindari hal serupa terulang lagi saat mereka menantang Zirkzee. Zirkzee tampil cemerlang di Serie A dan tampak seperti pemain yang benar-benar dapat meningkatkan skuad kami, namun kami akan membayar lebih sekarang karena Arsenal bersaing. Juventus mencantumkan pemain yang bisa pergi untuk menghemat uang mereka. Juventus akan melepas lebih banyak pemain di akhir musim ini untuk menghemat uang klub. Ketika Cristiano Giuntoli bergabung dengan Juventus pada musim panas sebagai direktur olahraga mereka, tugas pertamanya adalah memastikan bahwa tim menyingkirkan pemain yang tidak diinginkan untuk menghemat uang. Hal tersebut ia capai di bursa transfer musim panas, dengan Juventus menghadapi kesulitan dalam menambah pemain baru ke skuadnya. Pada bulan Januari, mereka juga tidak terlalu aktif, hanya merekrut Carlos Alcaraz dengan status pinjaman dari Southampton dan Thiago Jallo dari Lille. Sementara para penggemar mengharapkan banyak pemain baru di akhir musim, fokus si nyonya tua mungkin akan melepas pemainnya sekali lagi. Menurut laporan Football Italia, Juventus diperkirakan akan melepas setidaknya 4 pemainnya saat ini untuk menghemat lebih banyak uang. Yang pertama dalam daftar adalah Paul Pogba, yang diperkirakan akan dilepas klub, menghemat gajinya sebesar 8 juta euro per musim. Daniele Rugani dan Arkadiusz Milik masing-masing mendapat gaji 3,5 juta euro, dan Juventus juga berniat melepasnya. Kami memiliki lebih banyak pemain untuk diturunkan, dan daftar ini berisi pemain-pemain yang belum cukup baik untuk kami pertahankan di grup. Bayern Munich mengikuti perjuangan Juventus untuk mempertahankan pemain bintang mereka. Juventus sedang berjuang untuk mempertahankan Adrien Rabiot dan mengamankan kontrak baru untuknya di klub. Kontraknya saat ini akan berakhir pada akhir musim ini, dan sang gelandang adalah salah satu pemain kunci di Allianz Stadium. Juve telah menegaskan bahwa dia adalah bagian dari rencana mereka, dan mereka ingin mempertahankannya di luar musim ini. Sejak awal musim ini, sang gelandang sudah diminta menandatangani kontrak baru, namun ia belum menunjukkan kesediaannya untuk bertahan. Juve baru-baru ini membuka kembali pembicaraan dengan perwakilannya mengenai perpanjangan kontrak, dan Bianconeri berharap bisa mencapai kesepakatan. Namun,
Rabiot belum memberikan kepastian apapun kepada mereka, dan dia masih malu-malu mengenai masa depannya. Saat Juventus berjuang untuk mengamankannya dengan kontrak baru, klub lain pun mengitari sang gelandang, dan menurut laporan Football Italia, Bayern Munich tertarik. Pihak Jerman menyukai profilnya dan akan tertarik untuk mengontraknya jika mereka mendapat dorongan bahwa dia akan meninggalkan Juventus. Bayern adalah salah satu klub terbesar di Eropa, dan Rabiot ingin bermain untuk mereka jika ada kesempatan. Namun, dia menikmati bermain untuk kami saat ini dan itu bisa membuatnya menandatangani perpanjangan kontrak. Kesepakatan pertukaran untuk Amrabat meskipun tugas Man Utd mengecewakan. Juventus dilaporkan sedang mempertimbangkan kesepakatan pertukaran yang membuat Sofyan Amrabat bergabung dari Fiorentina. Pemain berusia 27 tahun ini menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Manchester United. Setan Merah telah mengeluarkan 10 juta sebagai biaya pinjaman, tetapi mereka harus mengeluarkan 25 juta ditambah 5 juta bonus untuk menjadikan masa tinggalnya di Old Trafford permanen. Namun, raksasa Liga Premier belum terkesan dengan penampilan pemain Maroko itu musim ini. Oleh karena itu, kepulangannya ke Florence bukan lagi rahasia tersembunyi. Jadi menurut Tuttosport melalui Il Bianconero, Juventus dapat mengambil kesempatan untuk menghidupkan kembali minat mereka terhadap sang pemain dan bekerja di musim panas. Sumber tersebut mengklaim bahwa kesepakatan pertukaran yang melibatkan Arthur Melo dapat terwujud. Pemain Brasil ini adalah pemain Juventus yang tidak pernah benar-benar berhasil di Turin, namun telah menunjukkan tanda-tanda menjanjikan saat dipinjamkan ke Fiorentina musim ini. Tim Tuscan memiliki opsi untuk membeli pemain Brasil itu seharga 20 juta euro pada akhir musim ini. Oleh karena itu, Bianconeri sedang mempertimbangkan pertukaran langsung antara Arthur dan Amrabat. Bagaimanapun, kita berbicara tentang dua pemain yang memiliki usia yang sama dan menempati posisi yang sama di lapangan, meski dengan karakteristik yang berbeda. Pemain Brasil ini adalah seorang deep lying playmaker dengan keterampilan teknis yang terkenal, sedangkan pemain Maroko ini adalah seorang gelandang agresif. Meski demikian, sumber tersebut menyebut Milan berpotensi menjadi pesaing Juventus untuk mendapatkan jasa Amrabat. Laporan tersebut mengklaim legenda Rossoneri dan direktur baru Zlatan Ibrahimovic dapat memanfaatkan hubungan baiknya dengan Man Utd untuk menyusun rencana yang berpuncak pada kedatangan Amrabat di Milanello. Juventus gagal membuat kemajuan dalam pembicaraan kontrak dengan gelandang kuncinya. Juventus tampaknya kesulitan dalam upaya mereka untuk menandatangani kontrak baru Weston McKennie. Bintang Amerika itu sebagian besar gagal tampil mengesankan selama 2,5 tahun pertamanya di klub, sehingga mendorong peminjamannya ke Leeds United pada Januari tahun 2023. Namun sekembalinya ke klub musim panas lalu, pemain berusia 25 tahun itu telah menjadi pemain yang bangkit kembali. Meskipun rencana awalnya adalah memberinya akomodasi baru, sang gelandang berhasil memenangkan hati Max Allegri selama pramusim dan kini telah mengukir peran penting dalam pengaturan taktis manajer. Namun, situasi kontrak pemain Texas itu tetap menjadi perhatian klub. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada Juni tahun 2025, manajemen harus menjualnya dengan harga yang relatif rendah musim panas ini atau berisiko kehilangan dia secara gratis setahun kemudian. Oleh karena itu, petinggi Juventus sangat ingin mencapai kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak dengan McKennie dan rombongan. Namun menurut Tuttosport via Juventus News 24, negosiasi tersebut tidak berjalan semulus yang diharapkan oleh direktur klub. Seperti yang dijelaskan oleh sumber tersebut, USMNT telah menunjukkan kemajuan luar biasa musim ini, dan dia meminta kontrak baru yang mencerminkan semakin pentingnya hal tersebut. Dengan kata lain, McKennie dikabarkan sedang mencari kenaikan gaji yang cukup besar. Oleh karena itu, surat kabar yang berbasis di Turin tersebut mengklaim bahwa kedua pihak belum benar-benar mencatat kemajuan signifikan dalam pembicaraan kontrak mereka. Musim ini, McKennie sudah mencatatkan 28 penampilan di semua kompetisi. Meski belum mencatatkan rekor golnya, pemain Amerika ini telah berkontribusi dengan 9 assist. Juventus adalah klub yang paling bertekad untuk merekrut pemain muda Bologna. Jurnalis sepak bola Italia Matteo Moretto mengidentifikasi Juventus sebagai klub yang berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan tanda tangan Riccardo Calfiori. Pemain berusia 21 tahun itu bergabung dengan Bologna musim panas ini setelah pengalaman singkat bersama Basel. Setelah memulai karirnya sebagai bek kiri,
pemain muda ini dikemas ulang sebagai bek tengah di bawah asuhan Thiago Motta. Produk muda Roma ini cocok dengan sistem taktis Italia Brasil, bertindak sebagai bek tengah dengan lisensi untuk maju dan membantu dalam fase pengembangan. Dalam kolomnya di Daily Briefing Fabrizio Romano, Moreto menegaskan bahwa Juventus sangat tertarik dengan jasa Calafiori. Bianconeri sejauh ini telah menunjukkan niat yang lebih besar dibandingkan pelamar lainnya, karena mereka berharap bisa menambahkan bek Italia yang menjanjikan itu ke dalam skuad mereka untuk musim depan. Namun, sang jurnalis mencatat bahwa masih terlalu dini untuk memprediksi masa depan sang pemain pada tahap ini. Namun dengan musim luar biasa yang ia alami, kita bisa mengharapkan dia untuk bermain di klub yang lebih besar cepat atau lambat. Selain bek Bologna tersebut, Juventus juga mengincar pelatih Rossoblu, Motta. Banyak yang menganggap pemain berusia 41 tahun itu sebagai target utama Bianconeri jika mereka memutuskan berpisah dengan Max Allegri di akhir musim. Kedatangan Motta bisa memberi sinyalnya tua keunggulan ekstra dalam mengejar beberapa aset paling berharga Bologna, termasuk Calafiori. Musim ini, sang bek telah mencatatkan 24 penampilan di Serie A dan menyumbangkan beberapa assist. Desak Juventus untuk memberikan kesempatan yang adil kepada Soule dan pemain muda lainnya. Jurnalis Italia Romeo Agresti memuji Mathias Soule menyusul gol sensasionalnya dalam pertemuan antara Argentina U23 dan Meksiko U23. Agresti mendesak klub untuk merenung dengan hati-hati sebelum memutuskan mengorbankan pemain sayap itu demi mengumpulkan dana untuk operasi musim panas mereka. Sang jurnalis berargumentasi bahwa pemain berusia 20 tahun ini adalah seorang talenta istimewa dan seorang profesional hebat, seseorang yang pantas mendapatkan kesempatan yang adil di klub, terutama setelah eksploitasinya saat dipinjamkan ke Frosinone. Agresti menilai Juventus patut mencontoh Barcelona yang kerap menurunkan beberapa pemain remaja di formasi awal, menaruh kepercayaan pada pemain-pemain kuat tanpa memandang usia. Siapa yang akan berpasangan dengan Kahn dalam pertandingan Lazio vs Juventus? Pelatih Juventus Max Allegri sekali lagi harus memutuskan antara Federico Chiesa dan Kenan Yildiz untuk pertandingan mendatang melawan Lazio. Setelah jeda internasional, Bianconeri akan melanjutkan kampanye mereka dengan pertandingan melawan Biancocelesti di ibu kota Italia. Mantan bek Juventus Igor Tudor akan mengawali kariernya di Stadion Olimpico setelah ditunjuk sebagai penerus Maurizio Sarri. Di sisi lain, Max Allegri akan menegosiasikan pertemuan ini dengan lini depan yang sudah terkuras. Dusan Vlahovic akan menjalani larangan satu pertandingan untuk kedua kalinya bulan ini setelah kehilangan akal di menit-menit terakhir melawan Genoa. Meski Arkadiusz Milik ditunjuk sebagai pengganti pemain Serbia itu, pemain Polandia itu juga absen karena cedera. Oleh karena itu, Moise Kean akan tampil sebagai starter untuk pertama kalinya sejak pergantian tahun, karena dia akan menjadi satu-satunya penyerang tengah yang siap diturunkan Algeri akhir pekan depan. Namun meski peran tersebut sudah terselesaikan, sang manajer masih menghadapi dilema dalam memilih antara Chiesa dan Yildiz untuk posisi striker kedua. Meskipun remaja asal Turki ini menjadi pemain yang lebih impresif saat menjalani tugas internasional, La Gazzetta dello Sport via Juventus News 24 masih memberi tip kepada pemain asal Italia tersebut untuk mendapatkan perhatian. Hal ini terjadi dalam beberapa pekan terakhir, dengan Chiesa bermitra dengan Vlahovic atau Milik di lini depan dalam formasi 3-5-2. Meskipun urutan kekuasaan masih bisa berubah antara sekarang dan Sabtu, Yildiz tampaknya ditakdirkan untuk duduk di bangku cadangan. Meski demikian, pemain berusia 18 tahun itu masih berusaha memberikan pengaruh sebagai pemain pengganti di babak kedua. Meski demikian, pemain berusia 18 tahun itu masih berusaha memberikan pengaruh sebagai pemain pengganti di babak kedua. Terakhir ini buruk tetapi mereka kini terlihat lebih baik. Juventus telah menghadapi Napoli dan Atalanta dalam dua pertandingan terakhir mereka, gagal meraih kemenangan di keduanya, namun penampilan mereka menunjukkan adanya perbaikan yang sedang berlangsung. Bianconeri mengalami kesulitan dalam mempertahankan performa terbaiknya dalam beberapa pekan terakhir, dan hasil dari kedua pertandingan tersebut seharusnya bisa lebih baik. Di bawah bimbingan Max Allegri, Juventus secara konsisten menunjukkan daya saing mereka, dan performa terkini mereka mungkin memberikan kenyamanan bagi rival utama mereka. Pasalnya, saat Juventus sedang berada di puncak performanya, mereka menjadi kekuatan yang tak terbendung. Meski Bianconeri hanya berhasil memenangkan 1 dari 7 pertandingan terakhirnya,
jurnalis Riccardo Trevisani yakin mereka membuat kemajuan dan menunjukkan performa kuat dalam 2 pertandingan terakhirnya. Dia mengatakan, seperti dikutip oleh Tutto Juve, situasi Juventus mengejutkan, memenangkan 6 poin dari 21 poin sangatlah buruk. Mengenai penampilan melawan Napoli dan Atalanta, saya sudah bilang selama berbulan-bulan bahwa bermain dengan cara seperti itu tidak akan berjalan baik, tidak ada tempat dan faktanya nihil gelar tapi bermain seperti melawan Napoli dan Atalanta bisa memberikan hal yang baik dan gol datang dari kecerobohan bukan dari cara bermain. Kami belum memenangkan 6 dari 7 pertandingan terakhir kami, dan itu sangat buruk bagi tim yang terlihat bisa memenangkan gelar. Namun, kami punya waktu dan berharap para pemain kami kembali ke performa terbaiknya dalam beberapa pertandingan berikutnya dan menyelesaikan musim dengan baik. Bek AC Milan mengirimkan pesan kepada Juventus dalam perebutan tempat kedua. AC Milan memang berhasil mengungguli Juventus untuk merebut posisi kedua Serie A musim ini. Setelah tertinggal dari Juventus selama beberapa pekan, AC Milan rajin berupaya mengimbangi 2 tim teratas. Namun, saat Juventus mengalami penurunan performa yang signifikan, AC Milan memanfaatkan peluang untuk menyalip mereka yang saat ini memegang posisi kedua klasemen. Fikayo Tomori, bek mereka, kini menyampaikan pesan kepada Juventus terkait musim mereka, menekankan tekad mereka untuk mempertahankan posisi barunya untuk jangka waktu yang lama. Katanya, seperti dikutip Il Bianconero, sekarang kami berada di posisi kedua dan kami harus mempertahankannya. Kami ingin memenangkan setiap pertandingan, jika kami bisa melakukannya maka itu akan menjadi musim yang bagus. Kami akan melihat di mana kami mendapatkan hasil pada akhirnya. Kami santai, dalam artian kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami sendiri yang harus disalahkan atas penurunan performa kami saat ini, dan para pemain kami tahu bahwa mereka harus kembali meraih kemenangan. Itu adalah langkah pertama yang perlu kami ambil, dan segera setelah itu terjadi dan kami membangun laju positif, kami akan memberikan diri kami kesempatan untuk kembali melampaui AC Milan. Untuk saat ini, kami harus berbicara di lapangan dan menunjukkan kepada mereka bahwa kami serius dan tidak punya waktu untuk mengobrol. Mantan bintang Juventus menilai Rabiot bukanlah pemimpin di lini tengah Juventus. Mantan bintang Juventus Alessio Tacinardi mengomentari lini tengah Bianconeri, dengan menyatakan bahwa mereka kekurangan pemimpin. Juventus memiliki beberapa pemain berbakat di skuad mereka, dan trio lini tengah mereka yang paling efektif musim ini terdiri dari Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, dan Weston McKennie. Kombinasi ini terbukti sukses membantu Juventus mempertahankan daya saing sepanjang musim ini. Pada awal musim, Paul Pogba dan Nicolo Fagioli juga menjadi bagian dari lini tengah, namun kedua pemain tersebut saat ini sedang menjalani skorsing. McKennie telah menunjukkan peningkatan yang signifikan musim ini, sementara Rabiot tampil bagus selama 2 musim terakhir. Meskipun Rabiot dianggap sebagai gelandang top Juventus dan mendapat pujian atas kepemimpinannya di lapangan, Tacinardi berpendapat bahwa meskipun ia adalah pemain bertalenta, ia tidak memenuhi peran sebagai pemimpin di lini tengah. Kepemimpinan juga hilang. Selama 2 atau 3 tahun Juve belum memiliki gelandang yang mampu memimpin permainan. Rabiot adalah pemain hebat, tapi dia bukanlah seorang pemimpin. Kesalahan terbesar adalah berpikir bahwa Pogba, setelah beberapa penampilan kecil tahun lalu, bisa saja siap. Sayangnya, itu adalah titik lemahnya, bukan titik kuatnya. Rabiot adalah pemain terdepan di lini tengah, dan kami beruntung memiliki dia di grup. Dia tidak sempurna, tapi tidak ada pemain lain yang sebaik dia. Sassuolo kehilangan lebih banyak uang karena Locatelli ingin bermain untuk Juventus. Sebagian besar pesepak bola memiliki impian bermain untuk klub tertentu yang mereka dukung sepanjang hidup mereka, dan Manuel Locatelli adalah salah satu dari sedikit orang beruntung yang mewujudkan impian tersebut. Saat Juventus melakukan pendekatan untuk mendapatkan tanda tangannya pada tahun 2021, Locatelli tahu persis di mana hatinya berada. Penampilan gemilangnya bersama Italia selama Euro 2020, di mana mereka keluar sebagai pemenang, telah menarik perhatian banyak klub, termasuk Juventus, yang telah memantaunya bahkan sebelum turnamen dimulai. Namun, Arsenal juga menyatakan minat serius untuk mengontrak sang gelandang, menawarkan persyaratan yang lebih menguntungkan bagi Locatelli dan klubnya. Meski tawaran menggiurkan dari Arsenal, Locatelli menegaskan kepada Sassuolo bahwa keinginannya adalah bergabung dengan Juventus. Ia menjelaskan bahwa Bianconeri adalah klub impiannya. Ada 2 pemain yang saya rasa sangat dekat, Davide Fratesi dan Manuel Locatelli.
Mereka adalah dua anak laki-laki yang saya coba senangkan pada saat transfer. Sisi ekonomi dari suatu transfer memang penting, namun tidak menentukan. Locatelli misalnya, sangat ingin pergi ke Juventus. Kami memuaskannya meski menyerah dari segi ekonomi karena ada minat dari klub lain, Arsenal. Petik 2. Locatelli sudah jelas menyatakan kecintaannya pada Juventus, dan hal ini membuatnya lebih mudah untuk tampil bagus saat bermain untuk kami. Haruskah Juve menjual Vlahovic di musim panas? Menjawab pertanyaan ini tidak semudah kelihatannya. Secara umum, transfer olahraga bergantung pada berbagai faktor, seperti kinerja pemain, kontrak pemain, pertimbangan keuangan klub, dan tujuan strategisnya. Jadi, sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita bahas faktor-faktor ini, dan kita akan mendapatkan jawabannya. Juventus memiliki reputasi tim sepak bola yang sukses di seluruh dunia. Hal ini tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya tujuan strategis yang jelas dan manajemen tim yang sukses. Saat ini mereka berada di posisi kedua Serie A, tepat di belakang Inter, dengan 57 poin. Namun, tidak lolos ke musim UEFA 2023/24, dan juga tidak sukses di musim sebelumnya. Jadi, apakah ini berarti peluang Juventus lebih tinggi untuk menjual Vlahovic musim panas ini? Semua kesalahan tidak bisa dilimpahkan pada satu pemain saja. Kita tahu bahwa Juventus sangat ingin merekrut Vlahovic dari Arsenal dan membayar 80 juta euro ke Fiorentina pada Januari tahun 2022. Masa depan di Juventus tampak cerah baginya, tapi tidak lama. Dia cedera parah dan tidak bisa memberikan yang terbaik untuk klub. Hal ini menyebabkan kinerja buruk. Selain itu, kami tidak akan menanyakan pertanyaan ini jika tidak ada rumor transfernya ke klub lain. Tepatnya, kami menulis tentang kemungkinan pertukaran antara Juventus dan Atletico Madrid pada November tahun 2023, namun kesepakatan belum tercapai hingga saat ini. Nah, pertanyaan lain pun muncul, sejauh mana kepuasan Juventus terhadap performa Vlahovic. Vlahovic adalah pemain sepak bola kaya berusia 24 tahun dari Serbia. Dia memamerkan keahliannya selama bertahun-tahun di Crvena Zvezda dan Fiorentina. Dia sangat disambut di Juventus sebagai pemain tengah penyerang. Sayangnya, performanya bersama Juventus tak sebaik yang diharapkan. Karena cedera, dia melewatkan banyak pertandingan. Meski mengalami cedera, beberapa penggemar dan penggemar sepak bola menyalahkan pelatih Max Allegri belum memberikan yang terbaik dari Vlahovic. Menjual atau tidak menjual Vlahovic? Jawaban kami adalah, ya. Juventus akan menjual Vlahovic. Dengan ini, kami tidak meremehkan Vlahovic. Menurut statistik, kinerja buruk. Namun, kami yakin keahliannya akan lebih baik digunakan di klub lain. Ada pepatah mengatakan, meskipun Anda cocok di suatu tempat, bukan berarti Anda cocok di sini. Kemungkinan besar, Vlahovic akan terbukti menjadi pemain lebih baik di klub lain.